adalah tradisi adat Jawa yang dilakukan pada bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan permohonan keselamatan, kesejahteraan, dan kejauhan dari mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Lutfia Rahmat. Perkenalkan, nama saya Fitri. Perkenalkan, nama saya Maulana Natasha. Kami dari SMP Negeri 35 Purworejo ingin meminta waktu Bapak untuk diwawancara sebentar tentang tradisi yang ada di desa ini. Sebelum itu, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bisa, Bapak tidak keberatan untuk dulu memperkenalkan kepada anak-anak bahwa nama Bapak Slamet Prihatin di desa sebagai kasih kesejahteraan. Lalu sejak kapan Bapak tinggal di desa ini? Bapak tinggal di desa Nambangan yang tercinta ini sejak tahun 72. Sudah lama, sudah tua Pak. Lalu apa saja tradisi atau budaya khas yang ada di desa ini? Tradisi, budaya atau yang diistilah di desa itu banyak sekali. Dari istilah orang Jawa tinggalan nenek moyang kita dulu ada istilah saparan, ruahan, selikuran, terus suran, dan lain-lain. Banyak. Adik-adik mau yang mana yang Bapak ceritakan? Yang saparan. Oh, yang saparan. Bahwa saparan itu dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Sapar, bulan istilah Jawa. Kalau nasionalnya belum tentu sih. Itu bulan Sapar. Tradisi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, entah tahun kapan. Itu mungkin peninggalan dari para wali atau orang-orang pintar yang dulu. Bahwa saparan itu dilaksanakan dulu dengan cara itu istilah sedekah bumi, selamatan bumi. Selamatan bumi. Selamatan bumi itu dilaksanakan bersama-sama warga masyarakat, yaitu setiap bulan Sapar harinya, kalau tidak malam Selasa Kliwon itu malam Jumat Kliwon, dengan cara warga masyarakat bersama-sama membawa istilahnya itu apa, selamatan pakai ancak, itu tahu, pakai ancak, terus dikumpulkan, tuker-tukeran sama teman-teman, udah kumpul lalu didoain. Biasanya yang kasih doa itu istilah di sini Pak Kaum, itu biasanya kalau di sini ya mungkin saya yang doa. Saparan itu dilaksanakan sebelumnya itu pemerintah desa di kantor desa bersama Pak RT. Pak RT itu musyawarah. Musyawarah untuk apa? Yaitu untuk menentukan biaya atau istilah wong Jawa sing aran itu peragat. Peragat atau biaya itu untuk warga ditarik untuk beli kerbau. Beli kerbaunya itu pagi kerbau disembelih lalu dimasak di situ, sorenya itu warga pakai tangan bersama-sama membawa selamatan kenduri ke kepungan di situ, lalu itu mendapat itu daging kerbau yang sudah dimasak, istilah orang Jawa itu namanya becek. Sudah jelas? Nah, apalagi? Sejak kapan tradisi atau budaya saparan tersebut ada?
budaya Saparang atau tradisi meniti desa Saparang, Bapak sendiri nggak tahu sejak kapan, mungkin sejak dulu tinggalan nenek moyang kita. Nggak tahu kapan itu Bapak sendiri nggak tahu kapan. Lalu bagaimana proses apa cerita atau asal usul dari tradisi atau budaya tersebut? Mungkin asal usul atau itu Saparang diadakan yaitu apa ya, sedekah bumi selamatan bumi dilaksanakan di bulan Sapar, itu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada bulan Sapar Rebu terakhir atau orang bilang Rebu pungkasan itu Allah menurunkan ya. Dari situ warga bersama-sama memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bala itu menyimpang dari kita semua. Jadi kita istilahnya itu tidak berbalak, kita selamat, tidak ada suatu. Terus apa lagi? Kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan? Tradisi dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Dilaksanakan biasanya kalau tidak Selasa Kliwon, ya Jumat Kliwon bulan Sapar. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya? Yang terlibat dalam pelaksanaan Saparan itu semua warga. Semua warga. Terus apa makna atau tujuan dari tradisi ini? Tujuan adanya Saparan itu adalah ya cuma memohon perlindungan keselamatan dari Yang Maha Kuasa, agar kita warga semua jauh dari balak, semua adalah bisa selamat lah, memohon perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai apa yang diajarkan melalui tradisi Saparan ini kepada masyarakat? Nilai-nilai yang diajarkan pada masyarakat yaitu nilai kebersamaan, kebersatuan. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi ini dibandingkan zaman dahulu? Kalau zaman dulu gimana ya? Zaman dulu semenjak aku kecil sampai sekarang itu ada perbedaannya ada. Kalau dulu datang itu cuma berbondong-bondong itu lihat di situ meletakkan istilah selamatan, terus sama gimana lah itu cerita. Kalau sekarang enggak, sekarang ada budaya, ada perubahan, yaitu sebelumnya bubar itu ada permohonan kepada Yang Maha Kuasa dengan membaca kalimah-kalimah apa namanya, itulah kalimah-kalimah Allah lah, seperti lafaz-lafaz tahlil, tahmid dan lain-lain. Bagaimana masyarakat terutama generasi muda menyikapi tradisi Saparan saat ini? Generasi muda sangat mendukung, karena itu budaya atau termasuk kekayaan desa. Nanti kalau budaya itu tidak dilaksanakan, akhirnya tidak ada budayanya, itu akhirnya kekayaan desa hilang. Itu adalah suatu kekayaan yang ada di desa. Lalu, apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keberlangsungan tradisi Saparan ini? Untuk menjaga tradisi kelangsungan, yaitu
dengan cara gimana ya? Pak mau ngasih itu kalimatnya hanya dengan kalimat menjaga kelangsungannya, yaitu dengan cara gimana agar budaya itu tetap tidak hilang kan, maksudnya tetap tidak hilang, tetap ada kelangsungannya. Ya gimana, orang tua itu ngasih tahu kepada generasi penerus agar generasi muda atau anak-anak tahu tentang masalah saparan. Jadi kalau tahu tentang masalah saparan itu kan terus dipertahankan, lalu tidak hilang lah, istilahnya adanya apa namanya itu yang ada di desa sebagai kekayaan desa itu tidak hilang, yaitu dengan cara orang tua ngasih tahu, menceritakan itu yang tahu kepada generasi penerusnya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga tradisi ini? Tantangan yang dihadapi itu tantangan yang dihadapi biasanya itu masalah dana. Kok dilalah pas itu mau mengadakan kegiatan itu masyarakat masih gimana, tidak ada panenan atau gimana, itu kan adalah mengeluh karena masyarakat itu ditarik dana untuk biaya kegiatan saparan, terutama untuk beli kerbau. Apakah ada dukungan dari pemerintah atau pihak lain untuk mempertahankan tradisi ini? Ada, pemerintah itu sangat mendukung. Pemerintah sangat mendukung untuk adanya kegiatan karena pemerintah desa khususnya selalu tuh mengawali dengan adanya kegiatan sebelum dilaksanakan. Juga pemerintah desa bersama RT, Pak RT, Pak RW atau masyarakat memusyawarahkan untuk kegiatan itu mau dilaksanakan. Pun dari pemerintah desa, Pak Kepala Desa dan andahannya itu juga ada istilah iuran tersendiri untuk kegiatan. Biasanya yang bikin selamatan itu kan desa kita kan, desa Lambangan itu sangat luas, kegiatannya 2 tempat, yaitu yang tempat satu di dusun 1, 2, 3, yang tempat yang kedua di dusun 4, 5, 6. Biasanya untuk dusun 1, 2, 3 yang mampu di situ Pak Kades, kalau yang 4, 5, 6 itu Pak Sekdes. Lalu apa harapan Bapak terkait keberlangsungan tradisi ini di masa depan? Keberlangsungan harapan Bapak untuk keberlangsungan itu ya tetap harapannya Bapak selalu dilestarikan, karena itu sebagai istilah budaya tinggalan nenek moyang yang itu pun tidak istilahnya nabrak syariat, karena itu kalau kita gabung-gabungan dengan kegiatan agama, kegiatan bulan Safar pun itu juga suatu permohonan yang sangat baik, karena waktu itu yaitu sudah Bapak ceritakan tadi di depan bahwa Allah SWT menurunkan bala itu pada Rebu pungkasan atau Rebu akhir, hari Rabu akhir pada bulan Safar. Harapannya semoga kedepannya masyarakat selamat, jadi masyarakat yang adem ayem, buyut rukun, jadi masyarakat atau bisa yang baldatun, thayyibatun, warobun, robun. Lalu apa pesan Bapak untuk generasi muda terkait pelestarian tradisi ini? Generasi muda, kalau
pesan Bapak pada adik-adik, pada generasi muda, ya silakan kegiatan itu jangan dihilangkan, karena itu suatu kebudayaan. Kebudayaan adalah kekayaan sebagai aset desa. Harapan Bapak ya adik-adik generasi muda ya melestarikanlah, karena itu tinggalan nenek moyang kita, atau mungkin itu tinggalan para wali atau orang-orang muda. Harapan Bapak tetap dilestarikan, jangan sampai putus, karena itu sebagai budaya adalah aset kekayaan desa. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula Bapak dalam memberikan suatu keterangan cuma itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dari arah mana saja ada di maafkan pada